Teman-teman, saya mau melanjutkan, saya bermaksud melanjutkan review saya atas perkara Mbak Nikita Mirzani ini. Karena saya anggap penting dalam pemahaman, meluruskan pemahaman hukum di negeri ini. Ya, sebab apa? Negeri ini terlalu banyak toleransi terhadap penabrakan hukum, pelanggaran hukum. Oke, saya langsung aja. Ya, negara hukum, tunduk kepada hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. KUHP ada di sini semua, termasuk aturan teknisnya. Ini bukan kue lapis, ini hukum. Bahasa Belanda, bahasa Indonesia campur di sini. Oke. Dan sejarah-sejarahnya. Saya mau mengatakan begini. Judulnya kita buat kebenaran formil versus kebenaran material. Seorang Nikita Mirzani dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan, diatur di 157. Bagaimana barang bukti, di mana disimpan. Kalau barang buktinya besar, maka itu dititipkan, boleh. Mana berita acaranya? Ya, diatur di mana? Banyak. 44, 45, 46 KUHP. Cek bagaimana semuanya itu. Oke. Kalau semua ini ditabrak, bagaimana hakim jaksa yang menabrak hukum ingin menghukum orang yang juga diduga menabrak hukum? Hakim jaksa ya ingin menuntut orang, hakim memvonis orang terhadap seorang terdakwa Nikita Mirzani yang dianggap juga melanggar hukum. Coba, melanggar hukum merasa benar, pelanggar hukum merasa dirinya benar untuk menghukum orang. Makanya ada ius punendi, kewenangan menghukum itu, di bawahnya itu potes puniri, kewenangannya itu dibatasi, hakim dibatasi. Oke. 157 pelimpahan berkas, semuanya diatur 44, 45, 46. Ini hukum boleh ditabrak nggak? Kejahatan itu satu, pelanggaran hak dan pelanggaran hukum. Kalau jaksa melanggar hukum, itu kejahatan nggak? Kalau hakim melanggar hukum, kejahatan nggak? Kita terlalu pengacara, cara berpikirnya itu berbeda dengan jaksa dan hakim. Penyidik, berbeda dia. Pengacara cara berpikirnya menilai setiap proses yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, JPU, dan hakim melanggar hukum atau tidak. Dalam proses pidana, kebenaran formil itu tidak boleh ditabrak demi kebenaran material. Sebab apa? Ini perkara hidup, nyawa, kebebasan seseorang. Tuntutannya apa? Penegak hukum itu benar, sehingga dia tidak semena-mena. Dalam perkara Mbak Nikita Mirzani, ya, Anda cek pasal 181 KUHP ayat 1. Saya bacakan saja ya. Saya hendak membacakan dulu agar kita enak. Bentar ya. Ayat 1, pasal 181. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 45 yang tadi saya bicarakan. Pernahkah Anda melihat ini dalam sidang Nikita Mirzani? Kalau hakim melanggar ini kira-kira kejahatan nggak? This is called unconstitutional disobedience. Ini pembangkangan terhadap konstitusional kita, undang-undang dasar dan undang-undang yang di bawahnya. Dan this is crime. Kalau seorang penegak hukum melakukan kejahatan, maka potensi dia melakukan terus-menerus sehingga melahirkan ketidakadilan. Itu yang terjadi fakta di negeri kita. Silakan Anda review, silakan Anda lakukan penelitian 15 tahun ke belakang. Pernah nggak hakim melaksanakan undang-undang ini? Pernah nggak hakim melaksanakan KUHP?
Bagaimana hakim dengan kata kewenangan, saya mohon maaf ya, agak kesel saya. Tidak ada kewenangan absolut. Iya kan? Tidak ada kewenangan absolut dalam negara hukum. Ada ius punendi, kewajiban negara untuk menghukum dibatasi dengan nulla potestas sine jure. Sine lege, sorry. Nulla potestas sine lege. Tiada kewenangan tanpa hukum. Tunduk dan taat kepada aturan hukum. Setelah mereka tunduk dan taat, maka ada debet puniri. Setelah potes puniri atau nulla potestas sine jure, sine lege, maka debet puniri, kewajiban untuk menghukum. Saya ngerti ini tak pernah diajarkan seluruh kampus di Indonesia secara benar. Ini tidak pernah diajarkan seluruh kampus di Indonesia. Dari UI, dari UGM, seluruh kampus di negeri ini. Tidak pernah diajarkan secara runtut spesifik. Tidak pernah. Sehingga orang suka-suka aja. Antara asas dan pasal itu satu kesatuan. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, PMK nomor 20/PU dan seterusnya itu, ya, tentang unlawful evidence, barang bukti yang tidak sah, itu mengikat nggak? Bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu? Apakah dia erga omnes, berlaku bagi setiap rakyat, atau sifatnya inter partes? Jangan-jangan kita nggak tahu di sarjana hukum itu. Berlaku bagi setiap lembaga negara, berlaku bagi pihak-pihak yang menguji dan pihak-pihak terkait, polisi, jaksa, hakim. Kenapa begitu? Ini masalah kita, Pak. Quod nullum est nullum prodit effectum. Apa yang tidak sah tidak menghasilkan akibat hukum. Apa yang tidak sah tidak menghasilkan akibat hukum. Kalau barang buktinya nggak sah, nggak ada akibat hukumnya. Kata siapa? Baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU strip berapa? Tahun 2016. Kalau dakwaannya nggak benar sebagaimana yang saya sebutkan pada video-video saya sebelumnya, bagaimana? Nullum crimen sine accusatone. Tak seorang pun dapat dihukum tanpa dakwaan yang jelas. Tak seorang pun dapat dihukum tanpa dakwaan yang jelas. Sorry. Jadi ini, Anda baca, Pak, pasal 181 tadi. Saya bacakan, saudara. Di atasnya ada 180 terhadap saksi ahli. Bisa. Keberatannya itu bagaimana? Wajib hakim menguji kembali. Makanya karena nggak pernah dilaksanakan KUHP oleh hakim, oleh jaksa, pengacara tidak pernah mengkritik ke KUHP, maka hakim seolah-olah dianggap sebagai makhluk yang tak lebih dari seekor hewan yang ada di Ragunan. Maha kuasa dia. Tadi saya bacakan ulang ya. Ini tujuannya saya sampaikan agar kita sadar rusaknya negeri ini karena pelanggaran hukum di mana-mana. Ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu sama dengan membangun rumah ibadah dengan dari hasil uang mencuri. Iya kan? Ini saya bacakan pasal 181 ayat 1, saya ulang-ulang. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya. Anda baca dan seterusnya. Pernahkah itu terlaksana? Itu baru satu, Pak. Itu baru satu. Ya. Berdasarkan KUHP hukum acara Nikita Mirzani bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.